تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Bekal yang pertama untuk memasuki bulan Ramadan adalah kita bergembira dengan datangnya Ramadan dan bergembira dengan segala ketaatan yang ada di dalam bulan Ramadan tersebut. Ini bekal yang pertama. Bergembira. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di surah Yunus. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya, hendaknya dengan hal tersebut mereka bergembira. Kegembiraan mereka dengan keutamaan dan rahmat Allah itu lebih baik dari segala dunia yang mereka kumpulkan. Lebih baik daripada segala dunia yang mereka kumpulkan. Fadlullahi wa rahmatih, keutamaan Allah dan rahmatnya. Ada yang menafsirkan keutamaan adalah Islam, rahmat adalah Al-Quran. Ada yang mengartikan keutamaan adalah Al-Quran, rahmat adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengartikan bahwa keutamaan adalah Al-Quran, rahmat adalah orang-orang yang merupakan ahli Quran. Dan ada penafsiran-penafsiran yang lainnya. Dan semua dari kita tidak meragukan bahwa puasa Ramadan, bulan Ramadan ini terdapat di dalamnya kewajiban puasa, dan itu adalah rukun Islam yang kelima. Terdapat di dalamnya keutamaan Al-Quran, yaitu bentuk keimanan kepada Al-Quranul Karim, dan terdapat di dalamnya simbol-simbol Islam. Iya. Maka siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah. Ini bagi siapa yang berpuasa. Diberi dua kegembiraan. Pertama ketika dia berbuka. Berbagai kegembiraan diberikan di situ. Ya. Yang pertama pada saat berbuka itu tempat doa mustajabah. Pada saat berbuka itu, di situ Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Ya. Inna lillahi utaqa inda kulli fitr. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada setiap buka puasa. Pada setiap buka puasa. Maka berbagai keutamaan dan kebahagiaan selain daripada seorang yang berpuasa tadinya menahan lapar dahaga, kemudian dia masuk bergembira di dalam apa? Berbuka. Karena berbuka itu sendiri itu adalah ketaatan. Jadi kalau ada yang berkata saya puasa saja, buka saya undur jam 8, saya dapat pahala. Ingin cari pahala. Jawabannya dia tidak dapat pahala di situ. Kalau ingin dapat pahala berbuka segera. Berbuka segera. Karena menyegerakan berbuka puasa begitu masuk waktu, itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah keutamaan yang besar. Itulah keutamaan yang besar. Iya. Jadi ini yang pertama, bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah. Bergembira dengan datangnya bulan Ramadan.
Tidakkah kita bergembira dengan sebuah bulan? Dia adalah bulan pengampunan. Bulan yang pintu-pintu rahmat, pintu sorga dibuka. Bulan yang pintu-pintu neraka ditutup. Bulan yang mana seorang hamba itu suasana ketaatannya bisa lebih besar, lebih bersemangat. Bulan yang dimudahkan di dalamnya berbagai kebaikan dan keberkahan. Iya. Maka ini dari hal yang hendaknya kita patut bergembira dengannya. Kalau seorang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka itu akan menyebabkan dia mudah di dalam menyambut bulan Ramadan. Akan lebih membawa berkah untuknya. Beda ya antara orang yang masuk Ramadan dalam keadaan dia bergembira. Dia penuh dengan kesiapan. Dia sudah tahu Ramadan mau datang. Wah, dia sudah gembira sekali. Nih, sekarang kita tanggal 18. Jadi Ramadan sekitar 11 atau 12 hari lagi. Iya. Tanggal 18 Sya'ban. Jadi Ramadan sekitar 11 atau 12 hari lagi. Ya. Orang yang tahu seperti ini, kalau dia punya kegembiraan, maka dia bercerita kepada kawan-kawannya akan hal tersebut. Keluarganya yang kadang lupa dia ingatkan, tetangganya dia ingatkan. Itu bentuk kegembiraan. Dia bersiap untuk menyambutnya. Begitu masuk Ramadan, dia sudah punya kesiapan. Di hari pertama matahari terbenam, Ramadan masuk, dia sambut dengan kegembiraan, melakukan sholat malam, sholat tarawih. Di hari pertama berpuasa, dia sambut dengan kegembiraan. Dia berpuasa dengan sukacita. Ini beda dengan orang yang masuk Ramadan, dia tahu Ramadan kapan masuk. Ketika melihat orang rame-rame ke masjid, oh ini Ramadan kah besok ini? Kok orang rame ke masjid tarawih? Ya. Dan beda orang yang masuk Ramadan, dia bentuknya masuk Ramadan, pagi harinya, wah ini saya harus puasa ini. Masalahnya semua keluarga dan tetangga puasa, masa saya tidak puasa? Ya. Seorang muslim menyambut Ramadan 1 bulan penuh dengan kegembiraan. Dan ini beda derajatnya dengan orang yang masuk Ramadan. Wah ini apa boleh buat? Ya 1 bulan saya harus lalui. Ya. Ini ujian dan tantangan. Betul ujian dan tantangan. Ya. Tapi derajat itu membedakan. Kegembiraan itu memberi derajat yang tinggi. Karena itu kata para ulama, orang yang beribadah, anggaplah misalnya orang yang sholat malam, dengan penuh sukacita dia menyambutnya bergembira. Dengan orang yang bangun sholat malam, dia juga sholat sama, tapi dia lawan kantuknya, dia berat bangun, tapi dia lawan. Yang berat itu, yang mana yang lebih besar pahalanya? Kata ulama yang pertama, karena dia menyambutnya dengan apa? Dengan penuh keridhaan dan cinta. Iya. Dan ini membedakan derajat. Membedakan derajat. Karena itu semenjak sekarang, bagi siapa yang ingin memasuki Ramadan dengan baik dan ingin Ramadannya lebih bermakna, hendaknya dia bergembira dengan bulan Ramadan. Bergembira dengan amalan-amalan yang berada di bulan Ramadan tersebut. Dan bersiap untuk hal tersebut. Ini bekal yang pertama.